Sometimes you're my anomaly, and I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you, and I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do, and I will. When the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, every breath you take, I choose you. This is more than just a wedding. This is etched into eternity. With our union, we will move mountains. We will live on our knees, 'cause he'd choose us in 100 lifetimes. He'd choose us in 100 worlds. He'd find us, and we'd say we do for the rest of our lives. With all that we have, we do, and we will. When the sky turns black and he comes back riding on the clouds, every day and every moment, every breath we Shalom. Damai di hati. Menindaklanjuti hasil pembicaraan dari kedua belah pihak keluarga. Dalam hal ini keluarga Lumentut Pandelaki, bagaimana pembicaraan yang sudah dilakukan antara keluarga, di dalamnya keluarga Monica Supit. Maka pada hari ini saya atas nama keluarga Lumentut Pandelaki datang ke tempat ini menghantar saudara Anggra Lumentut untuk menjemput saudari Indira Monica untuk dibawa di rumah gereja dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah. Karena itu sekali lagi saya atas nama keluarga besar Lumentut Pandelaki datang di tempat ini kepada keluarga Monica Supit untuk memohon anak kekasih Indira untuk bersama-sama dengan kami dalam persekutuan ibadah pemberkatan nikah. Terima kasih. Nama keluarga Monica Supit, yang pertama-tama menaikkan pujian syukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya sehingga hari ini boleh Tuhan perkenankan untuk rencana pernikahan kedua anak kasih. Karena itu dengan penuh sukacita iman atas nama keluarga Monica Supit menyambut kehadiran keluarga Lumentut Pandelaki mau yang mengantar anak Anggra untuk menjemput anak kami untuk diantar gereja untuk beribadah bersama dalam peneguhan dan pemberkatan nikah. Karena itu dengan penuh sukacita kami menyambut kehadiran keluarga Lumentut Pandelaki. Silakan untuk menjemput anak kami. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you
What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love is great. Bahwa setiap proses dari ibadah sampai resepsi dengan doa, mari kita berdoa. Bersyukur untuk hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami, terlebih khusus bagi kehidupan kedua kali resepsi, bahkan rangkaian acara demi acara. Kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Engkau campur tangan, Engkau buat berhasil. Berikan cuaca yang terbaik, pribadi-pribadi yang akan bertugas, Tuhan pun urati, Tuhan berkati. Biar kiranya kami akan melihat bagaimana bentuk kebaikan Tuhan lewat ibadah pemberkatan maupun kegiatan resepsi. Kami serahkan kehidupan kami, terlebih khusus Anggra dan Indira, bahkan acara mereka hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, sambil kami memohon ampun untuk setiap pelanggaran kesalahan dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku sekian lama. Bagi saudara Anggra dan juga saudari Indira, orang tua keluarga yang hari ini boleh membawa anak-anak kekasih untuk diberkati dalam nikah yang kudus. Oleh karena itu, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, saya menyambut kehadiran kita semua dengan sukacita iman. Mari kita ada dalam pernikahan yang kudus, nama Tuhan dipermuliakan. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. Marilah kita berdiri. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah nas pembimbing Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat 4. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak
Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat berdiri kuat dan tegar sampai hari ini dalam kekuatannya sendiri. Kami menyadari ada pekerjaan luar biasa yang Tuhan kerjakan, sehingga kami ada di hadapan kami Tuhan. Kalau selama hidup kami telah melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik sebagai orang tua maupun anak-anak terhadap orang tua. Kalau kami telah kecewakan hati-Mu Tuhan, baik kami sebagai pelayan khusus gereja, tetapi juga jemaatnya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab. Mari kita buka kitab Kejadian pasalnya yang kedua. Kejadian pasalnya yang kedua ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Sekali lagi Kejadian pasalnya yang kedua ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Bagian firman Tuhan berkata-kata demikian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu tusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari tusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikian pembacaan firman Tuhan disambut pujian oleh keluarga mempelai laki-laki. dan mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatu dengan iman kepada Kristus. Itu yang pendeta temukan ketika kesan
kehidupan keluarga rumah tangga kita. Amin. Tolong tiap kali dengan itu jangan langsung bilang, bukan karena faktor yang lain, idenya Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca saat ini, saudara-saudara, siapa yang berkata tidak baik manusia kalau dia seorang diri saja? Bukan ada yang bilang, kok kemarin kita mendampingi hidup Tuhan, apa kita perlu sendiri sih? Cuma ada di dalam. Maka lembaga pernikahan yang pertama itu diciptakan oleh Tuhan Allah, sehingga tidak pernah pernikahan itu sembarangan, apalagi main-main, apalagi ada istilah bilang kawin koboi. Bagaimana ini kawin koboi ini? Mungkin aja berkah atas rumah tangga dimulai dengan berbahagia. Tiap orang yang cari Tuhan, laki-laki yang cari Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita memperhatikan bagaimana keputusan Allah ini lewat kitab Kejadian supaya ada pernikahan, dan kemudian Dia menciptakan Esau menjadi rekan, menjadi mitra bersama, baik ketika membentuk hidup rumah tangga suami dan istri. Walau tidak disebutkan dalam teks saat ini, nanti muncul di perjanjian baru, tetapi saudara-saudara, Tuhan memiliki peran yang sangat besar. Bagi mulia yang sepadan itu rencana Tuhan, saudara-saudara. Waktu pengembangan pun pendekatan pertama-tama sebagaimana tadi itu dikaruniakan oleh Allah. Sejak manusia belum jatuh ke dalam dosa. Tetapi kemudian Kejadian pasal 1 ayat 28, di situ dicatat bagaimana Tuhan memberkati Adam dan Hawa sebelum mereka diperintahkan untuk beranak cucu. Karena itu pernikahan harus ditempuh dengan rukun. Baku-baku baik. Pendeta pernah juga melayani penggembalaan pernikahan kasih kawin, karena dalam Koso 29, jadi kepala 2. Pendeta sudah bisa dilaksanakan. Pernah pendeta perempuan masih 18, ini laki-laki 20. Pendeta tanya begini, semua sayang dan semua saya bisa. Ibu, kok sepernah kemarin? Belum. Mau saudara bilang sepernah kemarin? Belum. Pendeta bilang sudah juga kawin, kalau kita pulang dulu. Kok aku marah dulu, kalau mau aku baik datang kemari berapa tahun. Kenapa saudara-saudara? Karena ternyata pernikahan itu harus ditempuh dengan rukun. Itu berarti dalam kehidupan nanti bukan berarti sudah akan ada sepadan sama. Ini pilihan yang Tuhan beri dan kita terima nanti dalam janji pernikahan. Sebuah pernyataan iman kepada Tuhan. Yang berikut, pernikahan harus ditempuh dengan sehati, setujuan. Jangan laki DPB kesian kebebas. Kalau misalnya ada sesuatu mau beli itu atau nanti akan berbagi kasih dengan orang tua, harus ada kejujuran. Ini sehati dan setujuan, penuh kasih sayang, percaya seorang akan yang lain, dan bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, tidak bisa tidak disorotkan. Justru ini tanggung jawab yang mereka ingatkan kepada mereka berdua. Tanggung jawab yang Tuhan beri lebih lagi di pundak kalian berdua. Bagaimana supaya pernikahan itu tidak ditempuh dengan cara yang sembarangan, bahkan dirusak oleh karena kurang bijaksana, dinista atau dinajiskan. Maka pernikahan itu harus kita hormati, harus kita junjung tinggi. Sebab pernikahan Kristus dan para istrinya, atau bilang memberkati istri dan para suami. Inilah berkat yang pertama. Orang boleh baca Kejadian sampai Wahyu. Berkat yang pertama Tuhan Allah beri adalah dan justru dalam hidup keluarga. Kita bersyukur itu kalau orang mengenai itu selalu melibatkan Tuhan. Memang ini prinsip monogami. Saat dinikahkan dan disatukan di dalam Kristus, kita tahu hanya mau yang memisahkan. Dan karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, prinsip yang kedua, bangunlah hidup rumah tangga
memiliki tekad saksi utama pernikahan, bukan pendeta, bukan pelsus, Tuhan yang benar. Ini covenant bearing, perjanjian iman, pengakuan, dan ini sama dengan kata yang kita dengar, Nazar. Jadi ini memang sangat sakral, saudara-saudara. Sesuatu yang kita ucapkan. Dan apa tugas dan tanggung jawab suami istri? Maksud dan tujuan nikah ialah pertama, menciptakan dan memelihara persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan. Ia meliputi segala bidang dan berlaku seumur hidup. Maksud dan tujuan nikah ini hanya dapat dicapai bila kehidupan bersama suami istri didasarkan atas kasih dan kesetiaan yang tersedia dan dicontohkan dalam hubungan antara Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan jemaatnya sebagai dikaruniai kelahiran anak-anak, maka tetap persekutuan antara suami istri tetap dipelihara sebagaimana maksud dan tujuan nikah. Tugas dan tanggung jawab suami istri ialah pertama-tama saling mengasihi, melayani, menghormati, mendorong dan membangun orang lain, khususnya anak sendiri, bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih, serta memperkuat persekutuan hidup antara suami istri dan anak-anak, akan diberkati Tuhan dan akan menjadi berkat bagi orang lain, baik yang berada di dalam maupun bagi orang yang berada di luar rumah dan halaman rumah mereka. Demikian maksud dan tujuan nikah dan tugas tanggung jawab suami istri secara singkat. Berjanji di hadapan Tuhan Allah dan jemaat sebagai saksi bahwa saya menerima Indira Irvana Monica sebagai istri saya, bahwa saya akan mengasihi dan melayani istri saya baik pada waktu suka dan duka, bahwa saya sebagai suami yang beriman dan setia akan memelihara istri saya, bahwa saya akan menuntut kehidupan yang kudus bersama dengan istri saya sesuai dengan Injil Yesus Kristus, bahwa saya tidak akan meninggalkan istri saya selama Tuhan memberi nafas kehidupan kepada saya dan hanya akan terpisahkan oleh karena
bahwa saya menerima Angga Eka Putra Lumentut sebagai suami saya, bahwa saya akan mengasihi dan melayani suami saya baik pada waktu suka dan duka, bahwa saya sebagai istri yang beriman dan setia akan memelihara suami saya, bahwa saya akan menuntut kehidupan yang kudus bersama dengan suami saya sesuai dengan Injil Yesus Kristus, bahwa saya tidak akan meninggalkan suami saya selama Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada saya dan hanya akan terpisahkan oleh karena Richard, aku menerima engkau sebagai istriku dan memberi cincin ini kepadamu sebagai tanda. Kasih angkat tuh tangan. Angga Eka Putra Lumentut, aku menerima engkau sebagai suamiku dan memberi cincin ini kepadamu sebagai tanda. Saya menyuguhkan nikah saudara-saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat diundang berdiri. Bapa yang penuh belas kasihan, yang oleh anugerahnya telah memanggil saudara-saudara dalam nikah yang kudus ini, kiranya mengikat saudara-saudara dengan kasih dan kesetiaan yang benar, serta mengaruniakan saudara-saudara berkat-Nya. Amin. Angga Eka Putra Lumentut dengan Indira Dirvana Monica telah menjadi suami istri sejak hari ini, Kamis 1 Februari 2024. Kepada Allah serta camkanlah benar-benar bahwa Tuhan Allah kita telah menjodohkan saudara-saudara berdua dalam nikah yang kudus ini. Karena itu, dengarkanlah petunjuk-petunjuk Tuhan mengenai persekutuan hidup suami istri yang tercantum dalam ke-10 firman. Jangan berzinah, jangan mengingini istri atau suami sesama. Keluaran pasal 20 ayat 14 dan ayat 17. Silakan menghadap jemaat. Kepada jemaat dan suami istri yang baru, dengarkanlah juga kita diingatkan, apa yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Amin. Bersama Badan Pekerja Majelis Jemaat Kuningan Sari Paripura, saat ini saya menyerahkan Alkitab ini kepada keluarga yang baru, Anggra dan Indira, untuk dibaca, direnungkan dalam menjalani hidup di rumah tangga ini. Keluarga Kristen yang baru, keluarga Lumentut Monica, hamba berdoa Tuhan, berkatilah mereka. Mereka akan memulai babak baru dalam kehidupan, bukan lagi sebagai status nyong atau nona, tetapi mereka ada dalam status yang baru, Bapa dan Ibu. Kami percaya Tuhan yang akan memampukan sehingga Bapak Angga akan diberi hikmat bijaksana. Dia akan dipenuhi dengan roh pengertian sehingga dia boleh bertindak menjadi imam yang benar, membawa keluarganya semakin dekat dengan cahaya, bahwa hanya dengan bersandar kepada Tuhanlah keluarganya terus diberkati. Hamba rindu juga berdoa bagi orang tua kedua belah pihak keluarga, baik keluarga Lumentut Pandalagi. Kami percaya Tuhan yang juga sudah menyertai perjalanan hidup rumah tangga mereka
untuk keluarga ini. Kami yang boleh hadir, baik yang boleh bertugas dalam penyelenggaraan ibadah pemberkatan duka saat ini, diberkati Tuhan badan pekerja majelis jemaat, pemain musik yang boleh melayani bersama. Kami semua percaya bahwa kami tidaklah hebat, kami tidaklah mampu, hanya Tuhanlah yang sudah memampukan kami yang berdosa ini untuk melayani Tuhan. Hamba berdoa, kami yang boleh hadir, keluarga boleh menyaksikan kasih Tuhan bagi Anggra selamanya. Kami pun berdoa Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang akan memberkati untuk pencatatan sipil sebentar, tetapi juga Engkau juga yang akan memberkati untuk acara resepsi ketika akan dilaksanakan sebentar juga. Kami semua percayakan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, sebab Engkau yang menjaga dan Engkau yang memelihara kehidupan kami. Pemerintah yang ada diberkati oleh Tuhan, baik di desa Kalikurang maupun di desa Kalikurang 1. Hukum tua yang ada, Ibu Yesus Kristus, Kepala Gereja yang telah menuntun kami berdoa, Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, sampai selama-lamanya. Amin. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, dan terimalah berkatnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, memberkati kehidupan keluarga Kristen yang baru, keluarga Momentum Moninca, memberkati kita sampai selama-lamanya. Antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang
bahwa pada asasnya dalam perkawinan seorang pria hanya istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi seni dasar dari susunan masyarakat. Kedua, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Saya mengajukan pertanyaan untuk jawab kedua mempelai. Apakah saudara-saudari mempelai bersedia menjalankan semua hak dan kewajiban sebagai suami istri yang dibebankan oleh pemerintah? Suami. Formalitas telah terpenuhi, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan perkawinan saudara-saudara telah tercatat secara resmi dan menjadi suami istri. Satu tulang dari tulangku yang ku impikan selama hidupku, untuk bersanding denganmu penuh asa, lewati suatu masa berdua kita telah jalin bersama. Satu ikatan cinta indah terasa, lewat kasih mulia Dia yang kuasa. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu, dan selamanya kita satu. Kaulah satu tulang dari tulangku yang ku impikan selama hidupku, untuk bersanding denganmu penuh asa, lewati satu masa berdua kita telah jalin bersama. Satu ikatan cinta indah terasa, lewat kasih mulia Dia yang kuasa. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu, dan selamanya kita satu.
bawa selamanya. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu. Dan selalu